Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kita di ibadah online KA Gia Galunggung. Yuk, Om Yunus ajak bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Mari kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Mari masuk. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Mari sembah Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab namamu kudus, Tuhan. Mari sembah Dia. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa untuk beribadah kepadamu. Engkau berkati setiap para pelayan yang ada, pemimpin pujian yang memainkan musik, bahkan yang akan menyampaikan berita, cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, siapa di sini yang merasa gembira, merasa senang? Yuk kita nyanyikan pujian ini ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senang. Yesus, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senang. Ayo lihat kanan kirinya, sudah senang, sudah gembira belum wajahnya?
Belum ya? Kalau belum suruh gembira ya. Kita nyanyikan pujian ini dengan berbagai bahasa ya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa India ya. Oke, Kak Gilbert, Kak Faro, mari kita nyanyikan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. When Jesus is the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. 主耶稣，主耶稣在我家庭住，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭住，快乐快乐呀，快乐快乐。Sekarang bahasa India ya. Jab Yesus mereka menhei, kusi kusi hei, kusi kusi hei, kusi kusi hei. Jab Yesus mereka menhei, kusi kusi hei, kusi kusi. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah, senang senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Di
Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari adik-adik kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah penolong kami dalam kesesakan. Dan ketika kami berseru, kami orang benar, Engkau menolong kami, Engkau melindungi kami. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Biarkan kami mendengarkan dengan sukacita, konsentrasi, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik, hari ini Om Yunus mau cerita tentang teman-teman SMA-nya Daniel. Siapa itu SMA? S itu Sadrah, M Mesak, dan A Abednego. Adik-adik, pada waktu itu Yerusalem dan beberapa kota itu dikuasai oleh kerajaan Babel, oleh bangsa Babel. Dan nama Raja Babel saat itu adalah Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ini dia membuat patung yang terbuat dari emas. Wah, patungnya bukan patung yang kecil adik-adik. Raja Nebukadnezar membuat patung yang besar terbuat dari emas, dan Raja Nebukadnezar mengundang semua pemimpin bangsa untuk datang melihat patungnya dan untuk menyembah patung itu. Kemudian pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung itu. Jika tidak mau menyembah akan diberi hukuman yang berat. Lalu kemudian semua pemimpin bangsa-bangsa pergi ke Babel. Ketika mereka sampai di Babel, mereka sangat kagum melihat patung yang besar. Patung Raja Nebukadnezar dibuat dari emas dan patung itu besar sekali. Dan karena takut, maka semua orang pada saat itu mereka sujud menyembah patung emas itu, adik-adik. Boleh gak kita menyembah patung? Tidak boleh ya. Nah, mereka pemimpin-pemimpin bangsa yang diundang oleh Raja Nebukadnezar, mereka menyembah patung emas itu. Adik-adik tahu ternyata ada 3 orang yang ketika orang-orang itu menyembah, 3 orang ini gak mau menyembah. Siapa mereka? Mereka SMA. Siapa? Sadrah, Mesak, dan Abednego. Sadrah, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah
patung itu. Karena tidak mau menyembah patung itu, apa yang terjadi? Sadrah, Mesak, Abednego dilaporkan oleh orang Kasdim. Mereka melaporkan Sadrah, Mesak, Abednego kepada raja. Karena apa? Tidak mau menyembah patung. Karena tidak mau menyembah, raja sangat marah. Dan Raja Nebukadnezar menghukum 3 orang ini. Adik-adik, dalam percakapan itu raja bertanya, mengapa engkau tidak mau menyembah patung itu? Apa kata mereka? Seandainya Tuhanku pun tidak menyelamatkan aku dari hukumanmu, aku tetap tidak akan menyembah patung itu. Apa artinya adik-adik? Ketika itu mereka diancam, hei, kalau kamu gak mau menyembah patung, siap-siap kamu akan kulempar dalam dapur api yang menyala-nyala sangat panas. Tapi jawab mereka apa? Seandainya Tuhan pun tidak menolong kami tetap tidak akan menyembah engkau. Artinya apa? Mereka kekeh, mereka tetap pada pendiriannya, tidak mau menyembah patung. Mengapa? Karena mereka hanya menyembah Tuhan yang hidup. Benar adik-adik, akhirnya mereka dihukum, dimasukkan ke dapur api yang menyala-nyala. Siapa pernah megang api? Api itu panas gak sih? Panas ya. Ketika engkau megang api, waduh panas. Dan dapur api itu dibuat sangat panas. Sampai saking panasnya ya adik-adik, ketika orang yang melemparkan Sadrah, Mesak, dan Abednego, para pengawal itu, hanya di depan mulut dapur api itu, ketika mereka lempar itu, mereka mati saking panasnya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Sadrah, Mesak, dan Abednego ada di dalam dapur api yang menyala-nyala, apa itu? Mereka berapa? 3 ya, Sadrah, Mesak, dan Abednego. Tapi orang-orang melihat yang di dalam itu bukan 3 orang, tetapi jadi 4 orang. Siapa orang keempat itu? Ternyata ada malaikat Tuhan yang menolong mereka supaya ketika mereka masuk dapur api dan di dalam dapur api itu mereka tidak terbakar karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Wah, luar biasa ya. Dapur api yang menyala-nyala begitu panas tidak membakar Sadrah, Mesak, dan Abednego. Mengapa? Karena Sadrah, Mesak, dan Abednego disertai, ditolong oleh Tuhan. Kemudian adik-adik, apa yang terjadi? Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari dapur api yang begitu panas. Sadrah, Mesak, dan Abednego pun keluar, dan dari dapur itu mereka keluar tanpa terbakar sedikit pun. Bahkan bajunya pun tidak terbakar. Dan apa yang terjadi? Sadrah, Mesak, dan Abednego menjadi kesaksian banyak orang, bahkan kesaksian bagi raja. Akhirnya Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrah, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. Hebat ya Tuhan kita. Makanya kita tetap menyembah Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan menolong setiap kita. Adik-adik buka Alkitabnya. Ayo ambil Alkitabnya. Dibuka di dalam Mazmur 34 ayat 18. Ini ayat hafalan kita di dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-18. Om Yunus bacakan buat kita semua untuk dihafalkan ya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Ulangi ya, Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa lagi. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.